Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwani fillah yang dirahmati oleh Allah. Allah masih mempertemukan kita dalam risalah ini. Insya Allah kali ini kita akan membahas suatu hal yang sangat krusial, suatu hal yang sangat penting, yaitu ilmu. Apapun yang kita lakukan pasti membutuhkan ilmu. Maka membutuhkan ilmu. Bahkan di saat kita melakukan sesuatu yang dianggap orang sepele, itu pun harus menggunakan ilmu. Bagaimana Islam memposisikan ilmu? Secara syar'i, ilmu yang paling tinggi derajatnya yaduru ilal jannati, yaitu ilmu-ilmu yang akan membawa pelakunya ke dalam surga. Maka Allah sudah mengingatkan kita di dalam surah Az-Zumar ayat yang ke-9. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun. Qul, katakanlah, hal yastawil ladzina ya'lamun? Apakah sama antara orang-orang yang mengetahui wal ladzina la ya'lamun dan orang-orang yang tidak mengetahui? Mari kita lihat dalam realita kehidupan ini. Orang yang memiliki ilmu dan orang yang tidak memiliki ilmu sangatlah berbeda. Sangatlah berbeda. Di saat orang itu menghadapi ujian, sangat berbeda responnya orang yang memiliki ilmu dan orang yang tidak memiliki ilmu. Orang yang memiliki ilmu jelas lebih siap menghadapi ujian dari Allah. Jelas lebih tertata hatinya. Jelas dia telah lebih memiliki kemampuan untuk menghadapi kehidupan ini. Maka Allah pun sangat menjunjung tinggi orang yang memiliki ilmu ini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Yarfa'illah. Allah itu mengangkat. Allah itu mengangkat alladzina amanu minkum, orang-orang yang beriman di antara kamu, walladzina utul ilma, dan orang-orang yang berilmu. Allah mengangkat derajat orang yang beriman. Allah mengangkat derajat orang yang berilmu. Utul ilma derajat. Beberapa derajat. Beberapa derajat. Ikhwan fillah yang dirahmati oleh Allah. Pernahkah kita berpikir berapa derajat Allah meningkatkan posisi orang yang berilmu atas orang yang kurang berilmu? Dan seperti apakah derajat yang dimaksud oleh Allah dalam ayat ini? Apakah seperti derajat yang kita ketahui saat belajar matematika? Qala Ibnu Abbas. Ibnu Abbas memberikan penjelasan. Derajat yang dimaksud derajat seperti di sini, darajatun fawqal mu'minina sab'umi'atin darajah. Berapakah derajat orang yang berilmu akan dinaikkan oleh Allah? Ibnu Abbas mengungkapkan yang dimaksud derajat di sini yaitu sebanyak sab'umi'atin darajah. Sab'u 700 derajat. Subhanallah. Orang yang berilmu didudukkan oleh Allah lebih tinggi dari orang yang tidak berilmu 700 derajat.
Ini bukan derajat Celcius, bukan. Seperti apakah gambarannya antara satu derajat dengan derajat yang lain? Dari satu ke dua dalam hitungan derajat yang dimaksud di sini. Ma baina kulli darajataini masirah khamsu mi'atin amin. Yang dimaksud setiap derajat di sini yaitu bagaikan masirah, bagaikan perjalanan yang ditempuh selama khamsu mi'atin amin, selama 500 tahun. Subhanallah. Subhanallah, bayangkan berapa kilo di saat kita melakukan safar, di saat kita melakukan perjalanan selama 500 tahun. Adakah orang di bumi ini yang telah melakukan safar selama itu? Tidak ada. Tidak ada. Namun orang yang berilmu memiliki kedudukan yang begitu tinggi di hadapan Allah. Dia akan diangkat oleh Allah dengan sab'umi'atin darajah, dengan 700 derajat, yang dimana jarak antara satu derajat ke derajat di atasnya yaitu seperti perjalanan yang dilakukan orang dalam kurun waktu 500 tahun. Ikhwani fillah yang dirahmati oleh Allah, maka sangat pantaslah kita bersungguh-sungguh untuk mendapatkan ilmu. Maka sangat pantaslah kita mengeluarkan begitu besar dari rezeki yang Allah berikan kepada kita untuk menuntut ilmu. Maka sangat pantaslah di saat kita bersabar, di saat kita meluangkan waktu untuk mendapatkan ilmu ini. Karena di saat ilmu sudah bisa kita gapai, di saat ilmu sudah kita dapatkan, subhanallah. Ikhwani fillah yang dirahmati oleh Allah, ilmu sangat penting dalam hidup. Dengan ilmu pula Allah akan memberikan kedudukan yang begitu tinggi di hadapan manusia, di hadapan Allah. Bahkan kedudukan itu pun akan mempengaruhi kedudukan kita di akhirat kelak. Semangatlah dan semangat untuk mencari ilmu. Semoga kita termasuk dari hamba-hamba Allah yang berilmu sehingga mendapatkan kedudukan mulia di hadapan Allah. Wallahu a'lam bishawab. Aku qouli hadza astaghfirullahaladzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.